pada bulan Oktober tahun 1961, Uni Soviet menjatuhkan bom nuklir yang paling kuat, di mana itu setara dengan 58 megaton TNT. Kerusakan yang diakibatkannya berjarak lebih dari 160 km. Kilatan ledakan tersebut dapat dilihat dari jarak 1000 km. Ini adalah perangkat nuklir terbesar di dunia yang pernah dibuat dan diuji. Tsar Bomba adalah kaisarnya bom. Selama Perang Dunia II, Amerika Serikat meledakkan 2 bom atom di atas kota Nagasaki dan Hiroshima di Jepang, yang menandai penggunaan pertama senjata nuklir dalam perang. Puluhan ribu orang tewas dalam ledakan awal, dan masih banyak lagi yang kemudian meninggal karena keracunan radiasi. Sejak itu dunia telah mengakui teror dan penghancuran senjata atom. Bom yang dijatuhkan di Hiroshima yang berjuluk si anak kecil melepaskan energi setara dengan 15.000 ton TNT. Sedangkan bom yang berjuluk si pria gemuk dijatuhkan di Nagasaki melepaskan energi setara dengan 21.000 ton TNT. Sekarang kita kembali lagi pada pengujian Tsar Bomba yang daya ledaknya 1350 lebih besar dari bom Nagasaki dan Hiroshima. Tsar Bomba setara dengan 58 megaton TNT. Tsar Bomba adalah bom hidrogen udara dan dikenal sebagai senjata termonuklir. Bom itu panjangnya 8 meter, memiliki diameter hampir 2,6 meter dan berat lebih dari 27 ton. Ukuran berat tersebut sebanding dengan berat 5 ekor gajah. Di dalam senjatanya terdapat sebuah bom atom kecil berbentuk seperti bola, dan pada casing bagian atas bola berisi bahan peledak kimia konvensional yang mengelilingi bola dengan selubung cermin berilium. Lalu di dalamnya ada bola plutonium kecil, diameternya sekitar 4 hingga 6 inci. Di bawah bom atom ini terdapat bom hidrogen atau fusi, dan itu terdiri dari silinder yang terbuat dari uranium. Adapun bahan bakar untuk reaksi fusi adalah lithium gluterida di inti silinder, yang terdapat ruang plutonium. Di antara fisi dan fusi terdapat pembungkus yang terbuat dari styrofoam. Sebuah pesawat pembom Tu-95V dimodifikasi untuk membawa senjata tersebut. Namun bom itu sangat besar, bahkan tidak bisa muat di bagian dalam badan pesawat besar itu, dan akhirnya dipasang pada bagian luar pesawat. Pesawat itu dicat putih cerah, bertujuan untuk mengurangi dampak ledakan megabom. Pesawat yang dikemudikan oleh Andrei Durnovtsek lepas landas dari Semenanjung Kola, Peninsula. Pesawat itu bergabung dengan pesawat pengamat untuk mengukur dampak bom. Sekitar pukul 11 waktu Moskow, Tsar Bomba dijatuhkan di lokasi uji coba Teluk Mityoshika di pulau terpencil Novaya Zemlya. Bom itu dilengkapi dengan parasut khusus, dan itu akan memperlambat kejatuhannya, memungkinkan pesawat terbang pada jarak yang aman dari ledakan. Sensor barometrik mengatur bom untuk meledak 4 km di atas tanah. Sensor barometrik mendeteksi ketinggian akhir. 32 sambungan rangkaian kabel detonators melepaskan percikan listrik untuk meledakkan bom kimia. Ledakan bom kimia menyebabkan kompresi di dalam plutonium dan melepaskan semburan neutron. Satu atom plutonium terkena neutron, lalu atom terbelah menjadi 2 dan melepaskan energi, sehingga menghasilkan 2 atau 3 neutron tambahan. Masing-masing neutronnya bereaksi dan memecah atom plutonium lainnya, sehingga mempertahankan reaksi berantai yang menghasilkan panas tingkat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada di pusat matahari kita, yang mencapai 100 juta derajat Celcius. Pusat matahari suhunya adalah 15 juta derajat Celcius. Suhu yang dihasilkan dalam ledakan atom memicu ledakan fusi
yang menghasilkan sinar gamma dan sinar X berenergi tinggi, yang memanaskan styrofoam dan mengubahnya menjadi plasma. Panas dan tekanan plasma menaikkan silinder fusi, menyebabkan lithium gluterida bereaksi. Penekanan silinder fusi ini mengakibatkan lithium gluterida bereaksi dan membentuk helium dan lebih banyak neutron. Neutron menyebabkan selubung uranium dan batang plutonium untuk mengalami lebih banyak reaksi penglihatan. Ini menyebabkan lebih banyak tekanan pada lithium gluterida. Hal tersebut menghasilkan lebih banyak fusi yang melepaskan lebih banyak neutron, sehingga menyebabkan lebih banyak penglihatan. Putaran umpan balik positif mereaksi fusi penglihatan bolak-balik hingga terjadi ledakan besar, merobek segalanya dengan luar biasa. Semua peristiwa ini terjadi hanya dalam waktu 600 miliar detik, yang menghasilkan awan jamur setinggi lebih dari 60 km. Kerusakan yang diakibatkannya juga sama besarnya. Dan bangunan yang berjarak lebih dari 160 km dilaporkan rusak. Selain itu, diperkirakan panas yang ditimbulkan oleh ledakan tersebut mengakibatkan luka bakar tingkat 3 hingga jarak 100 km. Meskipun kekuatan destruktifnya luar biasa, Tsar Bomba tidak pernah benar-benar digunakan dalam pertempuran. Itu dirancang sebagai peringatan bagi Barat selama Perang Dingin, dan memenuhi tujuannya dengan baik. Tsar Bomba menunjukkan kepada semua orang betapa destruktifnya senjata nuklir, dan berfungsi sebagai pengingat akan kehancuran yang bisa ditimbulkan jika mereka pernah digunakan dalam perang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena akan ada video-video selanjutnya di channel ini. Sampai jumpa lagi.